A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan mempelajari apa yang disebut dengan fiil 3 digit. Kenapa disebut fiil 3 digit? Tentu ini untuk membedakan dengan fiil yang lainnya, misalnya fiil 4 digit. Nah, di dalam mempelajari Al-Quran, kita mau tidak mau, untuk bisa memahami kalimat per kalimat di dalam Al-Quran, ayat per ayat di dalam Al-Quran, maka kita harus mempelajari apa yang disebut dengan sorof. Sorof itu adalah teori pembentukan kata, kemudian nahu, teori pembentukan kalimat. Nah, di dalam sorof nanti kita akan mempelajari apa yang disebut dengan mujarod atau asal bentuk kata. Nah, mujarod ini ada yang disebut dengan sulasi mujarod, ya, di bentuk kata yang asalnya 3, ya, dan rubai mujarod, bentuk kata yang asalnya 4. Nah, itu sebabnya disebut dengan, kali ini kita akan mempelajari fiil 3 digit. Kemudian juga ada yang disebut mazid. Mazid ini tambahan, ya, sehingga huruf-huruf itu lebih dari 3. Ada yang disebut dengan rubai, khumasi, dan sudasi. Rubai itu bisa jadi dia adalah asli memang 4 kata, 4 huruf kata itu, atau sulasi mujarad ditambah 1 menjadi 4. Demikian juga dengan khumasi, bisa jadi dia merupakan sulasi tambah 1 atau rubai tambah sulasi tambah 1 atau rubai. Untuk khumasi sulasi tambah 2 atau rubai tambah 1. Atau misalnya sudasi, ya, sudasi itu 6, bisa jadi sulasi tambah 3 atau rubai tambah 2. Nah, ini akan dipelajari secara khusus nanti di dalam ilmu sorof. Nah, ini kembali kepada fiil 3 digit ini. Ini adalah salah satu metode untuk bagaimana kita membuat menjadi lebih mudah, lebih efisien di dalam memahami atau menghafal, ya, Al-Quran dengan arti atau definisinya, sehingga dikelompok-kelompokkan, ada fiil, nanti ada isim. Nah, kemudian masing-masing itu nanti dikelompokkan apa saja, apakah fiil utuh 3 digit atau berupa tambahan-tambahannya. Nah, dalam hal ini tamyiz online atau tamyiz telah mengelompokkan kata-kata tersebut di dalam kelompok fiil dan isimnya. Kemudian ada isim 3 digit, kemudian nanti ada isim-isim yang lainnya atau fiil-fiil yang lainnya yang disusun berdasarkan abjad, ya. Abjad dalam hal ini tentunya adalah abjad hijaiyah. Nah, contoh misalnya kita dalam hal ini akan mempelajari fiil 3 digit, ya. Fiil itu artinya adalah kata yang menunjukkan kerja, ya. Fiil 3 digit yang sering diulang di dalam Al-Quran. Nah, perlu diketahui bahwa banyak kata-kata yang berulang, ya, dari seluruh mushaf Al-Quran itu ada banyak kata yang berulang. Barangkali seperti kita membaca teks, ya, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tentu saja dalam satu halaman itu ada banyak yang kata yang sama yang diulang berkali-kali, gitu, ya. Nah, di dalam Al-Quran pun demikian, ya. Nah, sehingga Tabyiz online sudah membuat satu pengelompokan dan menghitung berapa perulangannya, ya. Misalnya kata ata, nah ini artinya datang. Nah, kalau kita telusuri dalam Al-Quran, maka atau kita teliti dan kita hitung jumlah kata ata di dalam Al-Quran ini ada sebanyak 546. Kemudian ada kata akhoda yang artinya mengambil.
Nah, ini ada sebanyak 361. Kemudian ada kata ja'ala. Ini artinya menjadikan. Ini kalau kita ini dalam Al-Qur'an kita bisa menemukan sebanyak 353. Kemudian ja'a ini datang. Jadi ada ata, ada ja'a. Ini artinya sama-sama datang. Kalau datang tadi ata 546, kemudian datang untuk ja'a ada 274. Nah, kemudian juga ada kata zolla, sesat ya. Ini kan nanti dalam Al-Quran bisa berubah-ubah bentuknya. Ini karena mujarodnya ya fil aslinya, maka nih zolla artinya sesat. Ini zolla ini kan bisa zolin ya, waradzolim misalnya dalam surat Al-Fatihah, atau bentuk lainnya zulumat misalnya, bisa juga dalam berasal dari kata ini ya, atau yang lain-lainnya. Kemudian alima ini ada sebanyak 441. Ghafaro, ampun ya, alima tahu artinya. Kemudian ghafaro artinya ampun. Di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sebanyak 105. Kemudian qatala ini artinya membunuh, ada sebanyak 143. Kemudian kharaja ya, artinya keluar, kita bisa menemukan sebanyak 156. Kemudian khalaqa artinya menciptakan, kita bisa menemukan 187. Kemudian zakaro artinya mengingat, ada sebanyak 154. Ro'a, nah ini ro'a ini artinya melihat, kita bisa menemukan sebanyak 314. Kemudian kola atau berkata ya, kita bisa menemukan sebanyak 1643. Kata kola ini ya kita sering kali menemukan, sangat sering menemukan di dalam Al-Quran. Bahkan mungkin ini yang terbanyak ya, 1643. Kemudian koma artinya berdiri, ini ada sebanyak 101 ya. Kemudian kadzaba atau berdusta artinya kita bisa menemukan sebanyak 180. Kemudian lakia ini artinya bertemu, kita bisa menemukan sebanyak 1418. Selanjutnya arsala. Nih, arsala ini artinya mengutus ya. Kita bisa menemukan sebanyak 127. Aroda menginginkan, kita bisa menemukan sebanyak 147. Kemudian sa'ala bertanya, kita bisa menemukan 124. Kemudian sami'a artinya mendengar, kita bisa menemukan 178. Kemudian sya'a ini artinya menghendaki, kita bisa menemukan sebanyak 237. Dan nazala ya, nazala ini kita bisa menemukan 322 ya, artinya turun. Kemudian nazara memandang, kita bisa menemukan 129. Waqo bertakwa, kita bisa menemukan sebanyak 503. Dan walia artinya melindungi, kita bisa menemukan sebanyak 118. Nah, ini adalah fiil yang disebut dengan fiil 3 digit. Ya tentunya dengan menghafal ya, mengingat kata-kata ini dan memahami artinya, tentu kalau kita menemukan di dalam Al-Quran kata-kata tersebut, maka kita akan terbantu sekali bahwa oh, kalimat ini artinya ini. Dengan memahami kata-kata yang sering berkurang ya, tentu saja tidak hanya fiil 3 digit, tapi juga fiil-fiil yang lainnya, dan juga isim, dan juga huruf ya. Kemarin kita sudah mengenal
atau mempelajari mengenali beberapa huruf ya, belum semua. Dan pada kesempatan ini kita juga membahas tentang fiil. Mungkin pada saat yang lain kita membahas tentang isim ya. Jadi komponen pembentuk kalimat di dalam Al-Quran ya, itu ada 3. Yang pertama isim, tentunya fiil ya. Yang kedua isim atau yang mana saja yang didahulukan, fiil, isim, dan huruf ya. Nah, 3 komponen itulah yang membentuk kalimat, dan kita harus memahami nanti mana yang menjadi huruf atau pokok ya di dalam struktur bahasanya, atau subjek, kemudian predikat, objek, keterangan, dan sebagainya. Kemudian untuk mempermudah orang menghafal ini ada banyak cara atau metode. Bisa saja ini dengan misalnya diucapkan atau dibuat lagunya sehingga sambil bernyanyi kita sambil mengucapkan kata-kata ini, dan dengan sendirinya mulut kita ini menjadi seperti apa ya? Jadi seperti refleks. Oh, ini kalau dengan menyampaikannya dalam bentuk lagu, maka kita akan mengucapkan kata-kata ini secara ya refleks, lebih mudah menghafalnya. Misalnya ada lagu, contohnya sekedar contoh saja. Untuk fiil 3 digit ya, mungkin bentuk lagu yang lain bisa saja, tergantung orang. Di Tamsis online, kelompok-kelompok huruf ini masing-masing ada lagunya, dan biasanya lagu-lagu itu diambil dari lagu-lagu yang populer di masyarakat ya, sehingga lebih mudah untuk menghafal. Jadi jangan sampai kita fokus pada lagunya, tapi yang lebih penting adalah fokus pada kata-kata yang harus kita ingat ya. Sehingga untuk itu maka ini dinyanyikan dengan lagu-lagu yang populer di masyarakat ya, atau mudah dikenali. Contoh misalnya lagu yang digunakan untuk menghafal fiil 3 digit ini adalah Ata datang, akhoza mengambil, ja'ala menjadikan, ja'a datang, kharaja keluar, khalaqa menciptakan, dzakara mengingat, ra'a melihat, arsala mengutus, aroda menginginkan, sa'ala bertanya, sami'a mendengar, sya'a menghendaki, dhalla sesat, alima tahu, ghafara ampun, qatala membunuh, qala berkata, koma berdiri, kadzaba berdusta, lakia bertemu, nazala turun, nadhara memandang, waqo bertakwa, walia melindungi. Semua itu huruf 3 digit yang sering diulang di dalam Al-Quran. Semua itu huruf 3 digit yang sering diulang di dalam Al-Quran. Fiil, 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 3 digit. Nah, itu salah satu contoh yang bisa digunakan ya, lagu yang bisa digunakan. Tentu saja bebas-bebas saja ya orang untuk menempuh cara dalam mempermudah menghafal kata-kata ini, bisa dengan lagu atau bisa sering diulang-ulang yang disebut dengan murojaah ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini.
Mudah-mudahan ini bisa membantu kita ya di dalam upaya memahami Al-Quran, ya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang mutakin, ya, untuk mencapai kehidupan hasanah di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.